Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan review tentang sistem komputer, yaitu tugas dari pengantar teknologi informasi. Apa itu sistem komputer? Mungkin kalian pernah mendengar kata sistem dari organisasi atau bidang-bidang lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa komputer pun memiliki sistem untuk melaksanakan perintah dan proses data-data. Sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain, supaya dapat menghasilkan informasi dari data yang diolahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan memahami bersama-sama tentang sistem pada komputer. Dan apa yang dimaksud sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya berupa hardware, software, dan brainware. Nah, hardware itu perangkat keras, merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian, yang diantaranya berupa input device. Input device merupakan data masukan, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Output device yaitu perangkat keluaran, merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data, misal seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, ada processing device yaitu perangkat pemrosesan, merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi, dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU, yaitu Central Processing Unit. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input, output, dan storage untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Nah, ada juga storage device, yaitu perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpanan utamanya, yang biasanya disebut sebagai hard disk. Jadi kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita. Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device berkembang sangat pesat, baik itu dari segi kapasitas dan bentuknya. Pada komputer, storage device umumnya dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oke, kita langsung ke software, yaitu perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak, jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam. Misalnya, seperti operating system. Apa sih operating system itu? Operating system itu komputer merupakan program dasar pada komputer untuk yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Ya, dapat dikatakan juga sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras. Contohnya ya seperti sering kita pakai lah, Windows, Linux, macOS, dan lain-lain. Ada juga program aplikasi, yaitu aplikasi program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap untuk dipakai, seperti
kita mengerjakan sehari-hari ini seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, dan Photoshop, Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Ada utility program juga, yaitu program tambahan, merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk, deep fragmenter, dan lain-lain. Ada programming language, bahasa pemrograman, merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Ya mungkin bahasa pemrograman itu seperti PHP, Java, Python, C, Perl, C++, dan lain-lain. Ada brainware. Brainware yaitu pengguna komputer. Brainware itu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer, dan pengguna umumnya dibagi ke dalam 4. Ya, diantaranya yaitu programmer. Ya, programmer merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan misalnya seperti PHP, Java, Python untuk membuat web atau aplikasi. Dan ada sistem analis, itu merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan atau koordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Organisasi dan perusahaan. Seorang sistem analis juga harus mampu untuk memahami dan bekerja dengan berbagai jenis bahasa pemrograman, sistem operasi, maupun perangkat keras yang digunakan oleh pengguna akhir. Ada juga administrator merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Dan terakhir yaitu operator, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Nah, sekian dari materi sistem komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.